Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Minggu Palma. Perayaan ini merupakan perayaan peringatan akan masuknya Yesus ke kota Yerusalem sebelum ia disalibkan. Inilah peristiwa yang istimewa sebab terjadi sebelum Yesus wafat dan bangkit dari kematian. Kita mengenangkan peristiwa Yesus dielu-elukan oleh bangsa Israel dengan melambaikan dedaunan palma sebagai ungkapan keikutsertaan kita bersama Yesus dalam arak-arakan menuju Yerusalem. Palem merupakan simbol kemenangan yang dalam iman Kristen disejajarkan dengan kemenangan atas maut, dosa, dan kematian. Inilah tujuan yang hendak dicapai pada masa yang akan datang, yakni kota Allah yang penuh kedamaian. Marilah kita bersorak bergembira menyambut Kristus Sang Raja Damai dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda dan remaja dan anak-anak yang terkasih. Gereja memberi kita kesempatan untuk mengambil bagian dalam retret agung Tuhan Yesus selama 40 hari yang kita beri nama masa Prapaskah. Perjalanan kita bersama Tuhan Yesus yang mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan misi keselamatan Allah semakin hari semakin memuncak. Dan pada hari ini secara khusus kita dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk berjalan bersama Dia memasuki kota Yerusalem, kota yang menjadi pusat dan juga menjadi tujuan ziarah untuk menghantar kita kepada keselamatan. Hal-hal penting yang sudah
kita perjuangkan selama retret agung ini antara lain kita berjuang untuk semakin dekat dengan Tuhan dalam doa, semakin dermawan, berbelas kasih dengan sesama, dengan membagikan sebagian dari yang kita miliki atau memberi sedekah. Dan yang ketiga yang kita perjuangkan, berpuasa, berpantang, mengendalikan diri untuk lebih memurnikan hati dan pikiran kita agar sejalan dengan hati dan kehendak Tuhan. Karena itu menyadari bahwa begitu sering kita tidak mampu memaknai 3 hal penting ini selama hari-hari yang sudah kita lewat. Relasi kita dengan Tuhan masih terasa renggang. Hati kita masih sulit untuk berbelas kasih pada sesama. Dan pengendalian diri kita seringkali lepas kontrol. Karena itu kita mohon ampun. Marilah kita menyiapkan diri kita untuk mengikuti acara pemberkatan daun palma. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, berkatilah kiranya daun-daun palma ini dengan ini kami mau mengiringi Raja Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di sana dekat-dekat. Itu lebih dekat lagi sini. Dekat lagi sini. Dekat lagi. Satu lagi. Damping terus ikut. Orang live gue ini. Live dengan yang di belakang dekat lagi. Ini terang.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Ketika Yesus dan para muridnya telah mendekati Yerusalem di dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke kampung itu, kamu akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid itu tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah saudara-saudariku yang terkasih. Dari kisah Injil Markus yang baru saja kita dengar, menampilkan dan menghadirkan kepada kita satu peristiwa agung. Peristiwa Tuhan Yesus bersama para muridnya memasuki kota Yerusalem. Yang menarik bahwa ketika dia hendak memasuki kota itu, dia mempersiapkan apa yang perlu. Yang dipersiapkan pertama-tama sesuatu yang berkaitan dengan misi berutusannya. Salah satunya adalah dalam istilah sekarang sarana transportasi. Dia mengutus 2 muridnya untuk meminjam seekor keledai muda untuk digunakannya memasuki Yerusalem. Dan ketika Tuhan Yesus bersama rombongannya memasuki Yerusalem, dia dielu-elukan, "Hosana putra Daud, diberkatilah yang maha tinggi." Hosana putra Daud. Yesus diakui sebagai putra Daud, sang raja. Dan memang Tuhan Yesus adalah sungguh raja, lebih dari Daud. Dia adalah raja damai, raja kemuliaan, raja yang membebaskan dan menyelamatkan. Ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dia mengendarai seekor keledai. Keledai kita di timur sini tidak ada, atau ada piara keledai, tidak ada ya. Mungkin untuk konteks kita di sini kuda, tetapi untuk mereka
Di Timur Tengah, bangsa Yahudi, keledai itu punya makna penting. Keledai itu adalah simbol binatang yang menghadirkan satu simbol ketenangan, kedamaian. Kalau dia jalan, dia tidak berjalan buru-buru. Dia berjalan dengan tenang, menikmati perjalanan itu. Keledai itu juga simbol kesederhanaan dan kerendahan hati. Bahwa Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem sebagai Raja yang maha tinggi tetapi lembut dan rendah hati. Dia disambut dengan daun-daun palem, ranting zaitun, simbol pengharapan, simbol damai, simbol kasih persaudaraan. Tuhan Yesus sungguh hadir sebagai Raja. Raja yang mempersatukan semua, Raja yang datang untuk menemui semua anak-anaknya tanpa membeda-bedakan. Raja yang mau merangkul dan membawa sukacita dan keselamatan kepada semua. Karena itu mari saudara-saudariku terkasih, sebagai anak-anak Allah, dengan Kristus sebagai Raja kita, kita hari ini bersukacita karena Dia memperkenankan kita boleh mengambil bagian dalam seluruh prosesi sukacita dan damainya memasuki Yerusalem. Dan untuk kita, Yerusalem itu adalah Yerusalem kedamaian, Yerusalem diri kita masing-masing. Mari kita dengan penuh kesadaran bersukacita menyambut Tuhan masuk ke dalam Yerusalem hati kita, dan juga dengan penuh kesadaran memberi diri kita, biarkan Tuhan yang menjadi Raja dan Tuhan atas hidup dan perjuangan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Kini kita akan berarah menuju gereja, lambang kota Yerusalem surgawi. Kita melambaikan daun-daun palma sebagai ucapan selamat datang bagi Sang Raja Damai. Dialah Raja segala raja yang rela menyerahkan dirinya untuk sahabat-sahabatnya. Demi kelancaran upacara ini, maka urutan perarakannya sebagai berikut. Kor perarakan dan umat. Melewati samping SMP HTM. Diikuti ajuda pembawa dupa.
ajuda pembawa salib, Umat ikut langsung. Umat langsung ikut. Umat di depan, umat depan kor toh. Umat depannya kor. Umat di depan kor. ajuda pembawa ini, dan imam. Beserta para umat. Sambil nyanyi. Beat lagu anak-anaknya. Anak-anak. Angkat saja lagu itu. Angkat lagu itu. Tidak, satu-satu angkat saja, nanti semua ikut saya. Yang bisa angkat lagu, korporalkanlah.
depan sini buka dulu ya. Kalau sampai depan sini, depan pintu sini buka. Mami itu Jangan tutup di pintu itu. Jangan tutup pintu. Jangan tutup di pintu. Buka pintu. Geser. Cepat. Tergeser ke samping atau masuk terus. Wih, jangan senang. Jangan berdiri di pintu dikosongkan. Permisi. Saya buka kipas angin dulu Permisi. Silakan. Permisi. Romo tadi berita begitu seru mic yang di imam sana. Siap. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Hosana Putra Daud. Terpujilah yang datang dalam nama Tuhan. Sorakan bangsa Israel telah bergema di seluruh kota Yerusalem. Kedatangannya membawa satu harapan baru demi keselamatan manusia. Sorakan kebahagiaan ini menggugah hati segenap insan Kristen untuk menyadari manusia. Kristus hadir dan masuk dalam diri setiap insan Kristen dan berdiam dalam ambang penantian kita. Sadarkah kita akan arti penderitaan ini? Marilah kita sambut kedatangan Sang Raja Damai dalam diri imannya yang didampingi para ajudan menuju altar suci. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Yerusalem,
memangkul salib yang benar. Perkenankanlah kami sebagai hamba-hamba mengikuti Raja-Nya dalam duka cita penderitaan, agar dapat ikut serta dalam sukacita kebangkitan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, kini kita memasuki liturgi sabda. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan-bacaan suci ini dengan penuh iman. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi aku dipertahankan pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, aku tidak melawan dan tidak mundur. Aku memberikan punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabut-cabutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku, sebab aku tidak akan mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Aku, ya Allahku,
segerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segera menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Maka aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allahku, ya Allahku, Kau tinggalkan aku. Yesus Kristus telah merendahkan dirinya, maka Allah sangat meninggikan Dia. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahkannya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah
Kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Santo Markus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala, pemuka-pemuka rakyat, ahli-ahli kitab, dan segenap Mahkamah Agung mengambil keputusan. Yesus diikat, lalu digiring keluar dan diserahkan kepada Pilatus. Pilatus bertanya, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Memang benar. imam-imam kepala mengemukakan banyak tuduhan terhadapnya. Pilatus bertanya lagi, "Tidakkah engkau menjawab betapa banyak tuduhan mereka terhadapmu?" tetapi Yesus tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus sangat heran. Biasanya pada hari raya, Pilatus melepaskan seorang tahanan seturut pilihan mereka. Ketika itu, ada seorang tahanan bernama Barabas yang ditahan bersama pemberontak lainnya. Dalam pemberontakan, ia telah membunuh. Rakyat datang menghadap dan meminta supaya Pilatus menjalankan kebiasaan itu. Pilatus menjawab dan berkata, "Maukah kamu kulepaskan raja orang Yahudi?" Ia mengetahui bahwa Imam Agung telah menyerahkan Yesus karena iri hati. Tetapi imam-imam kepala menghasut rakyat supaya meminta agar Barabas dilepaskan. Pilatus menjawab, "Kalau begitu, apa yang harus kuperbuat terhadap raja orang Yahudi?" Mereka berteriak. Salibkanlah dia. Tetapi Pilatus berkata kepada mereka. "Kesalahan apa yang telah diperbuatnya?" Mereka semakin berteriak. Salibkanlah dia. Maka Pilatus yang ingin mengambil hati rakyat melepaskan Barabas bagi mereka, sedang Yesus diserahkannya untuk didera dan kemudian disalibkan. Serdadu-serdadu membawa Yesus masuk ke dalam halaman istana, lalu mengumpulkan seluruh pasukan. Mereka mengenakan padanya sehelai mantel jingga, mengayam sebuah mahkota duri, dan meletakkannya pada kepala Yesus. Mereka pun memberi salam kepadanya. Salam, hai Raja orang Yahudi. Sesudah itu, mereka memukul kepalanya dengan sehelai batang bulu, meludahinya, dan berlutut memberi hormat kepadanya. Setelah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan mantel jingga itu dan mengenakan padanya pakaiannya sendiri, lalu menggiringnya keluar untuk disalibkan. Ketika itu, lewatlah seorang bernama Simon, orang Kirene, bapak dari Alexander dan Rufus. Dia baru datang dari luar kota. Mereka memaksa dia memikul salib Yesus. Dan Yesus digiring sampai ke tempat bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Yesus diberi minum anggur bercampur mur, tetapi ia tidak mau. Lalu mereka menyalibkannya dan membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Pukul 9 pagi mereka menyalibkan dia. Alasan hukumnya yang ditulis berbunyi Raja orang Yahudi. Bersama dia disalibkan pula 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri.
Maka terpenuhilah sabda kitab suci, ia terhitung di antara orang-orang jahat. Orang-orang yang lewat di situ menghujat Yesus. Sambil menggeleng-gelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang merombak kenisah Allah dan mendirikannya dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib. Imam-imam kepala juga mengolok-oloknya dan berkata seorang kepada yang lain, Orang lain diselamatkannya, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Hendaklah Kristus, Raja Israel itu, turunlah dari salib sekarang, agar kita lihat dan kita percaya. Juga kedua orang yang disalibkan bersama Yesus menghinakan dia. Mulai pukul 12 siang sampai pukul 3 sore, seluruh negeri diliputi kegelapan. Pukul 3, Yesus bersuara dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang berarti, Allah ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? beberapa dari hadirin yang mendengar itu berkata, Ia memanggil Elia. maka seseorang segera datang, mencelupkan bunga karang ke dalam cuka, mencocokkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum sambil berkata, Tunggu, kita lihat saja, apa Elia datang menurunkannya. Akan tetapi Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu wafat. Umat dimohon berlutut. Maka tirai kenisah tercarik 2 dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri di depan salib menyaksikan Yesus wafat sambil berseru, ia pun berkata, Sungguh, orang ini putra Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Allah sangat meninggikan Yesus dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Bila kita sungguh mengikuti perayaan hari ini dari awal tadi hingga saat ini, maka kita akan menyadari dan memahami ada sesuatu yang tidak beres dalam dinamika batin anak manusia.
Pada bagian pertama perayaan kita mengambil bagian dalam kegembiraan dan sukacita orang-orang yang mendiami kota Yerusalem. Kita bersama para murid dan banyak orang yang menyambut Yesus sebagai Raja, lebih dari Raja Daud. Yesus disambut dengan gegap gempita. Yesus disambut dengan penuh sukacita. Daun-daun palem, ranting-ranting zaitun dihamparkan di jalanan tempat di mana Tuhan Yesus akan lewat. Mereka menyanyikan Hosana Putra Daud. Diberkatilah Dia yang Maha Tinggi. Mereka menyeru-nyerukan dan mengeluh-elukan Dia. Dan memang Yesus sungguh Raja yang harus disambut dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Yesus adalah Raja kita, dan kita sebagai pengikutnya tentu bangga memiliki Raja yang luar biasa seperti ini. Kita juga mengambil bagian dalam sukacita orang-orang Yerusalem, dan kita melalui cara kita memekikkan sorak-sorai dan kegembiraan kita. Saudara-saudariku terkasih, tidak salah kalau kita juga hari ini menyambut Tuhan Yesus, mengambil bagian dalam perarakan meriah penuh hikmat. Kita membuka hati kita dan membiarkan Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem batin kita. Mestinya ketika kita berjalan bersama Tuhan Yesus dalam perarakan kita yang mungkin nampaknya sederhana, hati kita diliputi sukacita dan kegembiraan. Hati kita dipenuhi damai dan rasa bangga. Tuhan mengizinkan kita berjalan bersamanya. Pertanyaannya, adakah sukacita, adakah damai dan kegembiraan memenuhi hati kita pagi ini dalam mengikuti perarakan sukacita Tuhan? Ataukah kita sekedar rame-rame, ada daun palang di tangan dan menyanyi, tetapi hati kita, batin kita jauh dari kedekatan kita dengan Tuhan? Putra-putri Yerusalem mengajak kita untuk sungguh bersukacita. Tetapi satu poin baru muncul. Suara gegap gempita itu belum hilang dari pendengaran dan dari keramaian kota Yerusalem. Sorak-sorai dan kegembiraan itu belum menghilang dari kebersamaan mereka dengan Tuhan Yesus. Muncul satu situasi baru, situasi yang sangat kontras, bertentangan dengan apa yang ditampilkan pada saat Yesus masuk kota Yerusalem. Pertanyaan kita, siapa yang menyambut Tuhan Yesus ketika Dia memasuki kota Yerusalem? Siapa yang menyerukan Hosana Putra Daud? Dan siapa yang hadir di kemudian ketika suara salibkan dia, salibkan dia? Suara siapa itu?
Apakah orang dari kelompok yang berbeda? Nampaknya tidak. Orang-orang dari kelompok yang sama, yang tadi menyambut dia sebagai raja, kini mengkhianati dia, kini menghujat dia, kini menolak dia dengan menyerukan salibkan dia. Inilah awal dari kisah sengsara itu. Dan dalam bacaan pertama kita dengar bagaimana Yesaya melukiskan Yesus sebagai putra Allah, sang raja damai, berhadapan dengan reaksi manusia yang tidak lagi berpihak pada cinta. Yesus tampil sebagai hamba yang setia. Yesus tampil sebagai hamba yang rendah hati. Yesus tampil